waktu. The comment. Kita akan mengundang seorang dokter cantik. Mau dong disuntik? Wah. Siapa dia, Pak Darto? Ini dia. Iya. Tidak lain tidak bukan. Oh ya. Dokter. Dokter Tompi. Bukan. Siapa? Ini dia. Twinde. Ini Nona, matching. Nona Twindi. Kami ini terbagi dua kubu. Kubu Aku Twindi tim dan Twindi. kubu Twinda. Yuk, Tim Twindi. tim Twindi. Aku tim Tim Twinda. Misi yang kosong aja yang nggak jalur padat. Iya benar. Nah, untuk yang angkat tangan dua-duanya. Iya benar. Iya. Aku lebih suka Twindi. Nah gitu. Aku juga, Pak. Aku lebih suka Mas Danang tapi. Bab, nggak apa-apa. Emang udah biasa kok kayaknya. Udah biasa dari mana. Bersama dokter cantik Twindi kita akan bahas tentang kedokteran. Yeay. Gitu, karena banyak sekali hal-hal yang bisa dibahas dari kedokteran. Mulai dari kesehatan, bahkan kesalahan saat perlakuan medis. Malpraktek. Kamu udah berapa tahun jadi dokter? Lulusnya tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi. Jangan bingung-bingung gitu, lucu tahu. Waduh. Langsung gitu. Sekarang udah praktek? Sekarang lagi cuti dulu prakteknya. Kenapa? Kan lagi ada proyek sama Bapak. Oh iya benar. Prakteknya kan di kantor lihat lantai atas kan? Iya. Ada juga ya? Ada, Sempet ada, ya? ada. Aku mau dong dipraktekin. Wah. Sakit dulu, Pak. Iya, bener. Koma kayak gitu. Iya. Iya. Kamu pernah malpraktek gak? Astagfirullahaladzim ya. Enggak dong, Pak. Kalau praktek Tes dong, sekali-sekali malpraktek dong. Astagfirullah, jangan Kalau dong. praktek di mall? Di mall dong. Iya, iya. Tindakan medis dari sang dokter ini membuat pasiennya menuntut rumah sakit. Kita lihat. Seorang wanita dari Cina, namanya Chen, melahirkan bayi perempuan September lalu, 2015. Setelah melahirkan, ada nyeri di perutnya. Akhirnya bolak-balik kamar mandi terus. Bahkan bikin dia keringat dingin. Saat Chen kembali ke rumah sakit, dokter dan perawat menepis kekhawatiran, bahkan langsung menolak untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. Mereka coba bilang, paling nggak kenapa-napa ini. Mungkin after effect operasi aja kali ya. Ya udah akhirnya dipulang bersama bayinya, tapi rasa sakit dan kebutuhan sering buang air kecil tak kunjung berakhir, jadi beser gitu ya. Pada hari pertama bulan berikutnya, Chen kaget ketika melihat kain kasa selebar 5 cm ikut keluar saat dia buang air besar. Kain kasa 5 cm kan kasa. gede ya. Iya. Gitu. Dia kemudian mengambil gambar itu dengan ponsel dan dijadikan sebagai barang bukti. Chen menuntut pihak rumah sakit menjalankan tes kesehatan pada dirinya dan dia khawatir ada komplikasi tambahan. Gitu. Dia tuh kain kasa itu ada di badannya selama lebih dari sebulan. Waduh. Tadinya tuh 30 cm. Oh gitu. Jadi 5 cm karena gitu. Asam ya, asam lambung ya, asam lambungnya. Emang bisa kain kasa Enggak ketiga? gitu. Oh, gitu ya. dari segini jadi gini. Oh gitu, nggak gitu ya prosesnya. Kamu tuh dokter apa sih? Dokter umum? Masih umum, belum ngambil spesialis. Karena kalau spesialis lagi harus sekolah, doain dong. Spesialisnya kamu mau ngambil spesialis apa? Aku nggak doain, aku sekolahin. Anak lu dulu aja bos, masih TK tuh bos. Paralel bos, paralel. Anak lu masih TK. Kalau bisa gue cover semua ya gak? Itu dia. Ah. Baik. Spesialis apa? Aku pengen ngambil hikmahnya dulu aja, Kak. Oh, mau ngambil hikmah dulu Ngambil nih. hikmah. Bagus. Emang kamu nggak ada impian? Apakah Ada. kebidanan atau Ada, tapi Anak. aku masih berbisik dalam hati deh. Dulu sempet aku ngomongin tapi nggak jadi? nggak apa-apa, aku bisik dalam hati, doa yang kenceng aja dulu. Jadi sama-sama doain ya. Oh iya dong, Oke. kita doain ya. Selanjutnya, Iya. kesalahan yang dilakukan dokter berikut ini membuat sang pasien harus menyesali keinginannya untuk terlihat sempurna. Kita lihat. Alexander Baez, mantan Mr. Mexico, bodybuilding. Dia tuh runner-up Mr. Universe. Fisiknya memang mendukung kan. Nah, pada tahun 99, dia memutuskan untuk implan pec untuk membuat badannya terlihat sempurna dan atletis. Begitu dia terbangun, ternyata dia dikasih implan kapsi buat perempuan, implan payudara. Nah, akhirnya polisi di Florida mencari Reynaldo Silvestre, pria yang menangani si operasi Baez tersebut. Dan terbukti si dokter itu memang tidak punya kredensial medis yang sah, alias dokter gadungan. Lah, kok bisa sih? Reynaldo pernah mengoperasi setidaknya 2 wanita di Florida.
dengan menggunakan peralatan dapur. Wow, ngeri ya. Nah, akhirnya si Ronaldo itu diproses secara hukum dan Alexander sangat menyesali atas keinginannya tersebut. Lah si Mas Alexander ketemu Ronaldo. Ronaldo. Ini di mana ya? Di itu di Wow. Ronaldo. Kalau yang itu kayaknya bukan malpraktek ya. ya itu Itu emang penipuan. Itu nggak- penipuan. Soalnya kan memang si siapa Ray-nya itu tidak berkompeten untuk melakukan kan. Dia Betul. berpura-pura menjadi seorang dokter, Dokter. gitu. Jadi masuknya bukan malpraktek ya, penipuan. Enggak, kalau aku dokter juga, Dokter apa? dokter cinta. Jadi kalau dokter cinta tuh orang yang sakit hati gitu datang ke kamu gitu. Oh iya dong. Aku kasih private session. Konsultasi. Biar Supaya- apa? Biar lebih healing kan, intinya healing. Oh, healing. Healing. Self love gitu ya. Self love. Self-love. And I love her too. One night love ya Pak? Wah, betul betul. Private love. Private love. Aduh. Nah yang terakhir ini ada kejadian mengejutkan yang dialami sama wanita yang menjalani operasi. Yuk kita lihat. Karel Weherer Iya. mengalami sakit kronis akibat sindrom erosi kornea. Oh, berarti di matanya ya? Iya, di mata. Dia udah 17 kali operasi, tapi penyakit di kornea matanya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat matanya supaya rasa sakitnya hilang untuk selamanya. Walau dia harus merelakan tidak bisa melihat di salah satu matanya. Tapi saat proses operasi berlangsung, Carol tiba-tiba terbangun. Dan dia mendengar teriakan lebih dalam lagi. Tarik lebih keras lagi. Nah, itu berarti dia lagi sadar tuh. Mata saya lagi diangkat nih sama dokter gitu. Tapi Carol tidak merasakan sakit sama sekali karena dibius kan. Gitu. Nah, saat ia mendengar suara Rio saat operasi itu bikin trauma yang besar. Akhirnya dia menciptakan sebuah lagu. Oh, Carol. I am wonderful. Darling, I love you. Pak, maaf ini tahun berapa sih lagunya? Aduh, aku nggak tahu lagi. Oh, aku tahu. Oh, Carol. Iya, udah oke. Gitu. Tahu ya? Oke. Tapi emang bisa gitu bius total, kayak kita nggak sakit tapi kita masih bisa. Kayak tadi kan dia tiba-tiba bangun gitu, cuma Ada topak kejadiannya. Kan ada filmnya yang oh yang dioperasi tapi dia sadar ya? Dia sadar. Oh, bius kayaknya mungkin kalau yang dioperasi dia sadar tuh mungkin tapi nggak ngerasa sakit ya. Biusnya tuh bukan bius total, bukan bikin tidur, tapi biusnya di spinal atau di blok di mana gitu. Kan kita ada tulang belakang, di situ bisa di blok. Oh. Jadi kalau kayak gitu dia nggak ngerasa. Nah kalau misalnya mungkin yang di mata dia pakai double, biusnya kan di mata juga, terus bius total juga supaya biasanya pasien kan suka panik kalau dengar suara apa tangting-tangting, tapi sebenarnya nggak terjadi suatu hal yang Membahayakan. karena memang begitu prosedurnya gitu. Tapi nggak itu semua aja orang dia kan panik terbiasa ya. Iya, gitu. Kayak ini tarik dong tarik gitu misalnya. Tapi sebenarnya kan memang begitu, cuman ya nggak terbiasa Iya, aja. parno aja trauma. sih. Cuman memang itu bikin trauma sih pasti kalau orang nggak pernah di dalam ruang operasi terus tiba-tiba mendengarkan itu gitu. Bius apa yang basah? Bius. Wow. Bius apa yang bikin takut? Apa? Hewan bius. Hewan buas. Lucu ya? Kurang lucu ya? Oke. Ada yang lebih lucu memang. Ada yang lebih lucu ya? Itu dia top list kesalahan fatal dalam dunia medis. Baiklah, terima kasih Twindy Rarasati. Betul. kasih. Abis ini kita ajak liburan aja. Yuk. Ya. Oke. Kemana? Abis ngomongin medis kita ngomongin liburan. Di mana? Di sini. Di The Comment.